morning, selamat pagi adik-adik nih semua yang ada di rumah. How are you right now? Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, today we will start our class especially for English class ya. Hari ini kita akan mulai belajar khusus untuk kelas bahasa Inggris. But before we start our class, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Yuk semuanya silahkan ambil sikap berdoa. Misalkan pimpin kita di dalam doa ya. Our Father in heaven, we say thanks so much for your blessing for us. And now we will start our class. Please bless us one by one. Bless our teacher and then bless us as a students. In the name of Jesus we pray. Amin. Ya, amin. Baik. Nah, sekali lagi Miss mau sapa adik-adik. Good morning students. Iya, pasti semuanya di rumah tentunya menjawab ya. Good morning Miss, gitu. Iya, Miss harap semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Sehingga saat kita mengikuti pelajaran hari ini, semuanya tetap dalam kondisi fit tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, hari ini Miss akan menemani adik-adik dalam channel Beta Marsyajar ya. Miss akan mengisi kegiatan kita yaitu Beta Marsyajar bahasa Inggris ya. Mari kita belajar bahasa Inggris. But before we continue, let me introduce myself. Sebelum kita memulai kelas kita, ada baiknya Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, my name is Dwiyanti Rosalia. You can call me as Miss Dwi ya. Nama Miss Dwiyanti Rosalia, adik-adik boleh panggil Miss dengan sebutan Miss Dwi ya. I'm excellent Miss teacher in SD number 1 HKBP Bali G. Miss adalah seorang guru bahasa Inggris di SD swasta nomor 1 HKBP Bali G. Oke, baik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. But before we start our class, I have one song for you ya. Sebelum kita memulai kelas kita, Miss punya satu lagu untuk adik-adik. Lagu apa ya kira-kira? Iya, ada yang pernah dengar lagu Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? Ada yang pernah dengar lagu itu belum? Iya, pasti ada sebagian yang udah pernah dengar ya. Dan juga mungkin ada adik-adik Miss ataupun anak-anak Miss yang ada di rumah yang masih belum mendengar lagu tersebut. Nah, untuk adik-adik, sebelum kita mulai belajar coba sekarang kita bernyanyi dulu ya. Supaya saat kita belajar nanti, kita boleh tetap semangat dan tambah semangat lagi ya. Iya, di sini ada Miss sajikan teksnya. Adik-adik boleh baca terlebih dahulu teksnya sambil nanti mendengarkan Miss menyanyikan lagu tersebut ya. Coba lagunya seperti ini. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am fine, I am great, I am fine, I am great, I am fine, I am great, I'm very well today. Iya, bisa ya. Tadi gerakannya gampang kok. Hello, hello, how are you-nya, you just need to clap your hands ya. Kalau lirik hello, hello, how are you, adik-adik hanya harus menepuk tangan saja ya. Kemudian di refnya I am fine, itu silahkan buat seperti ini. Kemudian you need to smile ya. Adik-adik harus senyum ya. I am fine and then I am great ya. Please give your thumb like this ya. Ketika membilangkan I am great, tangannya dan jarinya coba buat gini ya. Menandakan kalau adik-adik itu benar-benar fit gitu. Nah, kemudian I'm very well today gitu ya, menandakan kalau adik-adik itu memang hari ini benar-benar sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga mukanya sukacita seperti ini ya. I'm very well today. Oke, bisa kita mulai sekarang.
Adik-adik boleh baca liriknya, kemudian kita ikuti ya. Coba kita mulai. 1, 2, 3, go. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am fine. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I'm very well today. Masih kurang semangat. Udah bisa kan kira-kira kan? Iya, coba lebih semangat lagi ya. Menandakan kalau adik-adik hari ini memang benar-benar sehat. Sehingga kita boleh melanjutkan pelajaran kita ya. Coba kita mulai sekali lagi dengan penuh semangat. Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini, Miss mau undang untuk bangkit berdiri semua ya. And if I say stand up, you need to stand up ya. Ketika Miss bilang adik-adik untuk berdiri atau stand up, adik-adik harus berdiri. Nah, and if I say please sit down, you need to sit down ya. Coba dengar instruksi Miss baik-baik. For all of students, stand up please. Iya, adik-adik semua yang ada di rumah silakan berdiri ya. Mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Let's sing together. 1, 2, 3, go. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am fine. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I'm very well today. Oke, terima kasih semuanya. Tentu sehat, luar biasa, dan sangat baik hari ini ya. Ya, karena itu Miss percaya pasti adik-adik semua sudah siap untuk kita boleh memulai kelas kita pada hari ini ya. Oke, baik. For all of you, dimanapun adik-adik berada pada saat ini, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita mau belajar tentang how to borrow and lending things to your friend ya. Ada yang tahu artinya? Iya, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita meminjam barang dan juga memberikan pinjaman barang kepada teman kita. Coba di sini siapa yang pernah pinjam pulpen temannya? Nah, siapa yang pernah pinjam buku kakaknya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita katakan, Kak, aku mau pinjam bukumu dong, boleh nggak? Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita punya beragam variasi ataupun kalimat yang menyatakan bagaimana kita dapat meminjam ataupun memberikan pinjaman barang terhadap teman kita, kakak kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang expressions of borrowing things ya. Ekspresi tentang meminjamkan, maksudnya meminjam barang gitu ya, borrowing things, meminjam barang. Nah, expressionnya itu ada beberapa. Adik-adik boleh lihat di sana ada may I borrow your pen ataupun may I borrow your book, dan selanjutnya may I use your glue stick for example ya. Ada yang dikatakan bisakah aku meminjam pulpenmu, atau bisakah aku meminjam bukumu, seperti itu ya. Atau can I use your phone please, bisakah aku gunakan teleponmu please, gitu. Nah, itu ketika kita mau meminjam barang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, adik-adik boleh lihat di sana ada menggunakan may I borrow, kemudian ada may I use your pen, your book, your ruler, atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada do you have any marker? Can I borrow it? Gitu. Apakah kamu punya spidol yang lain? Bisakah saya meminjamnya? Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, kemudian ada yang terakhir, can I use your pen for example?
Bisakah saya menggunakan ataupun memakai pulpenmu? Seperti itu ya. That's the expressions of borrowing things ya. Tadi borrowing things adalah meminjam barang kepada teman ya. Kalau kita tidak membawa pulpen misalnya, kita lupa untuk membawa pulpen, kemudian teman sebangku kita ada yang bawa pulpen, kita katakan, "Hello, can I use your pen?" atau "Can I borrow your pen?" Gitu. Itu contohnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada expressions of lending things. Nah, lending things itu apa lagi, Miss? Iya, lending things itu adalah bagaimana kita memberikan pinjaman kepada teman kita. Nah, di sini pasti kan pernah ada yang memberikan pinjaman kepada teman-temannya. Misalnya, ada temannya, sebut saja namanya Lani, ya. Lani lupa membawa pulpen, misalnya seperti itu. Kemudian adik-adik ada yang punya 2 pulpen atau 3 pulpen. Nah, adik-adik mau memberikan pinjaman kepada si Lani. Itu dikatakan dengan lending things ya, memberikan pinjaman kepada teman kita. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa expressions ketika kita hendak memberikan pinjaman kepada teman kita. Nah, expressionnya apa aja, Miss? Coba adik-adik perhatikan ya. Expressionnya yang pertama ada, "Do you want to borrow my pen?" Apakah kamu mau meminjam pulpenku? Ya, memberikan tawaran kan? Apakah kamu mau meminjam pulpenku? Ya, kemudian yang kedua ada, "Do you want to borrow my pen?" Apakah kamu mau menggunakan pulpenku ataupun memakai pulpenku? Itu yang pertama. Kemudian ada yang selanjutnya, "Hey, you can use my pen." Hey, kamu bisa pakai pulpenku. Itu juga bisa kita pakai. Nah, kemudian ada, "Do you want to use my eraser?" Apakah kamu mau menggunakan penghapusku? Seperti itu. Ya, beda ya. There's difference between borrowing things and lending things. Ya, itu berbeda antara meminjam barang dan memberikan pinjaman barang kepada teman ya. Kalau kita meminjam barang artinya kita yang butuh barang tersebut. Nah, kalau kita memberikan pinjaman artinya teman kita yang membutuhkan barang kita ya. Bisa dimengerti ya antara borrowing dan lending. Ingat, borrowing kita meminjam barang orang. Kemudian kalau lending, orang meminjam barang kita. Seperti itu ya. Nah, balik lagi. Expressions of borrowing things. Bagaimana cara kita untuk meminjam barang dan bagaimana cara teman kita merespon apa yang kita katakan tadi ya. Misalnya seperti ini. I forgot to bring my pen. Ya. Aku lupa membawa pulpenku. Can I borrow your pen please? Nah, kalau adik-adik punya pulpen yang lain ataupun punya 2 atau 3 pulpen yang dapat adik-adik berikan kepada temannya, silahkan katakan, "Yeah, sure, here it is." Ya, itu responnya ya ketika adik-adik punya pulpen. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak punya pulpen, adik-adik dapat mengatakan, I'm sorry, I didn't bring another pen." Gitu ya. Aku minta maaf, aku tidak bawa pulpen yang banyak gitu. Aku tidak bawa pulpen yang lebih dari 1. Seperti itu contohnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang mengatakan, "Can I borrow your book?" Kemudian adik-adik tidak bawa bukunya, adik-adik bisa katakan, "I'm sorry, I didn't bring my book." Gitu ya. Maafkan aku tidak membawa bukuku. Nah, kalau adik-adik bawa buku, adik-adik bisa katakan, "Yeah, sure, here it is." Sambil memberikan buku tersebut ya. Ya pasti, ini bukunya untukmu gitu. Nah, itu untuk responses borrowing things ya. Kemudian untuk yang lending things. Lending things tadi ingat? Lending things ketika kita memberikan pinjaman kepada orang ya. Nah, contohnya seperti ini. Miss mau menawarkan buku ataupun pulpen ya, menawarkan pulpen Miss kepada adik-adik. "Hey, do you want to borrow my pen?" Apakah kamu mau meminjam pulpen saya ataupun pulpen Miss?
Kalau misalnya adik-adik memang butuh, adik-adik bisa katakan, yes, thanks miss. Ya, thank you miss, gitu ya. Ya, terima kasih miss, seperti itu. Nah, kemudian kalau adik-adik sedang tidak butuh pulpen tersebut, adik-adik bisa katakan, no thanks, I think I bring another pen, gitu ya. Tidak, terima kasih, karena saya pikir saya ada membawa pulpen yang lain. Ya, jadi itu tadi ada expressions of borrowing things, kemudian bagaimana responnya, ya. Ingat tadi borrowing things adalah meminjam barang. Kita yang tidak punya barang gitu ya. Nah, kemudian kalau lending things, kita punya barang, teman kita yang ingin meminjam kepada kita. Gitu ya. Gampang bukan? Ya. Nah, tadi juga sudah Miss jelaskan tentang bagaimana expressionnya dan bagaimana responnya ya. Nah, sekarang Miss mau kasih contoh percakapan. Misalnya ini ada dua orang, Miss dan Johannes misalnya ya. Miss lupa membawa pulpen. Nah, Johannes punya 2 pulpen. Nah, kemudian Miss katakan kepada Johannes, "Hello Johannes, can I borrow your pen please?" Kemudian Johannes katakan, "Yeah, sure, here it is." Gitu. "Ya, Miss, tentu saja, ini pulpennya." Begitu ya. Kemudian contoh selanjutnya, ketika Miss lupa untuk membawa ruler, ya. Apa arti ruler? Ruler adalah penggaris, ya. Ketika Miss lupa untuk membawa ruler, nah, Miss katakan, "Hello John, I forgot to bring my ruler." Aku lupa untuk membawa penggarisku. Can I borrow your ruler, please? Bisakah saya meminjam penggarismu? Please, gitu. Nah, perlu adik-adik ingat, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, adik-adik harus menggunakan kata please, ya. Please artinya minta tolong, tolong kali, gitu ya. Nah, adik-adik juga perlu ingat, ketika kita menerima sesuatu dari orang, baik itu benda, baik itu makanan, ataupun menerima bantuan, ataupun lain sebagainya, ketika orang memberikan kepada kita, don't forget to say thank you, ya. Jangan lupa untuk mengatakan terima kasih, ya. Tadi kalau kita mau meminjam ataupun kita mau meminta bantuan kepada orang, kita harus mengatakan please, ya. Kita harus mengatakan tolong kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah orang tersebut memberikan bantuan kepada kita ataupun memberikan benda tersebut kepada kita, kita harus mengatakan thank you, ya. Atau bahasa Indonesia adalah terima kasih, iya. Atau bahasa-bahasanya disebut dengan mau lihat deh, gitu ya. Iya, baik. Sudah Miss jelaskan tentang bagaimana cara meminjamkan barang dan meminjam barang kepada teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di akhir pembelajaran kita pada saat ini, I have a one task for you, ya. Miss punya satu tugas untuk adik-adik. Tugasnya apa, Miss? Ya, tugasnya adalah membuat percakapan sesuai dengan yang sudah Miss jelaskan tadi. Percakapan how to borrow the things to your friend and how to lending things to your friend, ya. Bagaimana meminjamkan barang dan bagaimana memberikan pinjaman barang kepada temannya. Nah, silahkan nanti dibuat percakapannya. Percakapannya boleh dengan temannya, boleh dengan kakaknya, abangnya, papa atau mamanya, terserah ya. Kemudian nanti setelah dibuat percakapannya, boleh diupload di Facebook ya. Nanti boleh diupload di Facebook dan kemudian di tag Toba TV. Ya, nanti Miss akan cek and recheck siapa yang benar-benar mengikuti pelajaran hari ini. You need to remember guys, ya adik-adik perlu ingat that practice makes perfect, ya. Practice makes perfect. Artinya adalah semakin kita sering berlatih, semakin kita akan menjadi sempurna, ya. Dalam hal apapun, practice makes perfect, ya. Khususnya dalam bahasa Inggris. English as a foreign language, ya. English adalah bahasa asing. Bahasa asing bagi kita, ya. Nah, maka dari itu kita harus sesering mungkin berlatih. Agar apa? Agar
di waktu mendatang kita boleh ataupun kita dapat berbicara dalam bahasa Inggris fluently ya. Kita boleh berbicara secara baik, secara lancar. Nah, karena kita tahu ya, English as a first international language ya. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang pertama yang dapat menghubungkan kita ke saudara-saudara kita yang ada di luar Indonesia ya. Maka dari itu adik-adik harus mulai belajar bahasa Inggris sejak dari dini ya. Ingat tadi pesan Miss, practice makes perfect ya. Practice makes perfect. Semakin banyak kita berlatih, semakin giat kita berlatih, kita akan menjadi sempurna dalam hal apapun itu. Ya, karena itu Miss harap semoga nanti ketika Miss cek and recheck Facebooknya Toba TV, ada adik-adik yang benar-benar mengerjakan tugasnya ya, dan kemudian nanti diupload dan di-tag. Oke, baik. That's all for today. Itu semua untuk hari ini. Itu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga boleh bermanfaat ya untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang pada saat ini masih tetap setia belajar dari rumah, tetap semangat ya, dan jangan pernah menyerah ya. Dan untuk orang tua kami yang tetap setia menemani anak-anak kami belajar dari rumah, ya tetap semangat dan tetap setia mendampingi anak-anak kita di saat PJJ pada saat ini ya. Nah, yang perlu adik-adik ingat juga, please be careful everywhere you are ya. Tetap hati-hati, keep safety kemanapun adik-adik pergi, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Jangan lupakan protokol kesehatan karena itu baik untuk kita lakukan ya. Baik, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, coba kita nyanyi lagi lagu yang di awal tadi ya. Hello, hello, how are you ya. Coba, let's sing together. 1, 2, 3, go. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am fine. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I am fine. I am great. I'm very well today. Iya, Miss percaya dan Miss yakin dari mulai awal kita belajar sampai akhir kelas kita saat ini, adik-adik semua tetap dalam keadaan sukacita dan tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, itu semua untuk hari ini. Miss mau say bye-bye untuk adik-adik semua dan bye-bye untuk semua pemirsa yang tetap setia menantikan kelas Marsiajar ya, ataupun Beta Marsiajar yang secara khusus ditayangkan di Toba TV. Baik, sampai bertemu di lain waktu ya. Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman, protokol kesehatan tak aku abaikan. Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman, protokol kesehatan tak aku abaikan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga
baca tulis, mengerti banyak hal. Guru